Ya, kita ada di segmen terakhir. Saya akan minta tanggapan langsung dari Mbak Titi. Mbak Titi, apa yang kemudian harus kita kawal secara bersama dengan proses dari pemilihan para pimpinan daerah atau kepala daerah di seluruh Indonesia dengan keserentakannya yang sangat luar biasa di tahun 2024 ini. Apa yang kemudian kita harus kawal bersama agar pilkada serentak ini berjalan dengan luber jurdil, Mbak Titi? Ya, yang harus dipastikan adalah pemilih itu paham bahwa dia harus memilih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak bebasnya ya. Problem besarnya adalah semakin mendekati hari pemungutan suara, ini tensinya akan semakin panas begitu. Karena kan pilkada kita, kecuali di Jakarta ya, di seluruh wilayah Indonesia itu hanya berlangsung satu putaran atau berbasis suara terbanyak, first past the post. Siapapun yang akan mendapat suara terbanyak, dia yang akan terpilih. Nah, ini memicu perilaku yang kalau dibiarkan bisa melakukan hal-hal yang dilarang begitu. Makanya kemudian kalau kita lihat, semua kan mengeluhkan soal politik biaya tinggi. Tapi kalau kita lihat laporan dana kampanye calon, tidak ada itu politik biaya tinggi. Semua laporan dana kampanyenya Prof. Wiwi, Mas Saidiman, dan juga Bang Ray, Mbak Almas, semua masuk akal begitu. Artinya kan ada ruang-ruang gelap yang terjadi, yang di sana calon itu mengeluarkan banyak biaya, dan itu adalah politik uang. Nah, saya kira menjelang hari pemungutan suara itu, kita semua ya, para pasangan calon, kalau di antara paslon dan partai politik pendukung atau tim kampanyenya berperan sebagaimana mestinya, yaitu menjadi pengawas satu sama lain dalam memastikan kepatuhan semua pihak, sebenarnya Bawaslu itu tidak perlu-perlu amat begitu. Tapi masalahnya adalah para pasangan calon dan partai politik pendukung dan tim kampanye ini, ketika yang satu melakukan pelanggaran, itu menjadi legitimasi mereka juga untuk melakukan pelanggaran. Apalagi kemudian ketika proses penegakan hukumnya tidak dijalankan dengan benar. Jadi kita terus berada di dalam lingkaran setan. Harusnya ketika penegakan hukumnya efektif, berjalan sesuai dengan tupoksinya, betul-betul memberi efek jera, itu juga akan terpenetrasi kepada perilaku kompetisi. Nah, di jelang hari pemungutan suara itu yang saya kira harus kita antisipasi, kepatuhan semua pihak, terutama pasangan calon dan partai terhadap aturan main. Dan yang kedua, kita juga perlu ambil peran untuk mau melaporkan pelanggaran. Karena tadi ya sudah disampaikan oleh Bang Ray, tidak semua hal itu bisa diselesaikan oleh jajaran Bawaslu. Dan yang terakhir, peran media untuk terus mengingatkan ini. Pilkada itu bukan hanya di Jakarta, di Jawa Tengah, ataupun di Jawa Timur yang calonnya semua perempuan. Di daerah kita pun ada. Sudahkah kita kenal para pasangan calon kita? Sudahkah kita tahu latar belakangnya? Sudahkah kita tahu apa gagasannya? Karena kita juga yang harus kita pentingkan adalah peduli pada daerah kita. Kalau informasi di luar daerah kita itu bisa menjadi referensi saja sebagai pengetahuan begitu. Baik. Ya, tapi yang menarik tadi dari pernyataan Mbak Titi adalah ada ruang gelap di balik politik berbiaya tinggi ini. Saya langsung minta tanggapan dari ICW. Singkat saja Mbak Almas. Mas, maaf tadi suaranya terputus. Suara terputus. Tadi Mbak Titi mengatakan ada ruang gelap begitu di balik biaya politik, ya, di balik politik berbiaya tinggi ini. Apa yang kemudian ICW cermati terkait hal ini, Mbak Almas? Ya, di balik biaya tinggi atau kebutuhan yang tinggi untuk pemenangan pemilu, yang jelas di balik itu adalah ancaman korupsi ya Mas ya, baik itu saat ini ataupun nanti ancaman korupsi setelah kepala daerah ini terpilih. Dan sudah banyak contoh kasus korupsi di mana korupsi itu lahir atau berakar dari atau berkorelasi erat dengan kebutuhan modal politik pemilu yang cukup tinggi. Bahkan juga ada yang menabung untuk pilkada yang berikutnya begitu. Sehingga yang juga penting di sini adalah tidak hanya dalam konteks pemilu, tetapi setelah pemilu pemerintah, aparat penegak hukum itu perlu mengetatkan pengawasan terkait dengan pengelolaan anggaran negara dan anggaran daerah. Kemudian yang kedua yang sangat penting untuk kita soroti adalah kinerja pengawasan. Saya sepakat bahwa ini bukan hanya tugas Bawaslu begitu ya, tapi juga penting Bawaslu untuk melibatkan publik luas. Sayangnya pengawasan sebagai contoh tadi soal netralitas negara, kemudian soal politik uang, ini Bawaslu belum menjadikan ini sebagai gerakan yang
melibatkan publik luas. Sebaliknya, Bawaslu banyak mematahkan hati publik untuk ikut melakukan pengawasan. Karena ketika publik melakukan pelaporan, sebagai contoh di Pilpres 2024 kemarin, banyak sekali laporan-laporan itu yang kemudian ditolak dengan alasan tidak memenuhi unsur dan sebagainya. Padahal dalam konteks sekarang Pilkada 2024 sangat mudah saya rasa bagi Bawaslu untuk menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Tadi Bang Ray sudah memberikan contoh begitu ya, dan seharusnya juga peka bahwa misalnya tadi politik uang sekarang itu sudah bentuknya sudah beragam. Temuan ICW misalnya di Pilkada Jakarta kemarin ada yang berbentuk pemberian voucher untuk tebus murah sembako begitu. Ini kan harus dilihat sebagai bentuk lain dari politik uang. Memang tidak memberikan uang cash begitu ya, tetapi di situ ada pembelian voucher yang tidak setara dengan barang yang didapatkan oleh publik, sehingga Bawaslu di sini perlu untuk lebih peka, lebih update terkait dengan apa pelanggaran-pelanggaran yang potensial terjadi di pemilu dan mengajak publik luas untuk ikut menjaga kualitas dari pemilu itu. Oke, sentilan untuk Bawaslu, lebih peka, lebih update kata Mbak Almas tadi. Mas Diman, sampai saat ini kan masih banyak juga yang belum menentukan pilihan begitu untuk 27 November 2024. Apakah jumlahnya ini nanti akan berpengaruh signifikan untuk penambahan suara dari masing-masing paslon? Singkat saja. Saya kira di wilayah yang sangat ketat, yang belum menentukan pilihan ini pasti akan sangat berpengaruh seperti Jawa Tengah gitu ya, karena selisihnya di bawah margin of error, kita tidak bisa menentukan siapa pemenangnya sekarang. Jadi perubahan sedikit suara itu akan sangat menentukan, karena itu ya undecided voters itu penting. Kemudian tadi yang disebutkan Bang Ray ya, hal-hal yang tidak rasional itu kalau dilakukan itu mengubah pilihan, misalnya vote buying ya, politik uang. Dan politik uang itu juga bentuknya macam-macam kan, sebenarnya bukan hanya uang ya, tapi juga bahkan kalau kita per definisi di dalam ilmu politik, bagi-bagi kaos itu juga politik uang. Atau misalnya memobilisasi massa pemilih di hari H, naikkan ia ke mobil, nyewakan angkotnya ke bilik suara, itu juga politik uang. Ngasih kopi, ngasih makan di hari H itu juga politik uang. Jadi banyak sekali. Itu politik uang. Belum lagi ada pork barrel, ada politik gentong babi, kebijakan-kebijakan tertentu yang dijanjikan oleh calon gitu ya, yang akan menguntungkan satu kelompok masyarakat tertentu, itu juga bagian yang mestinya diawasi juga. Itu juga berbahaya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali persoalan, dan itu menjadi sangat penting di wilayah yang sangat ketat seperti Jawa Tengah. Karena itu menurut saya kira Jawa Tengah harus mendapatkan prioritas ya untuk kemudian diawasi. Itu bukan hanya pengawas pemilu, tapi juga media, kemudian aktivis, lembaga swadaya masyarakat dan seterusnya, termasuk masyarakat sendiri, itu harus memberikan pengawasan yang cukup ketat ya di provinsi seperti Jawa Tengah. Kalau di Jakarta kita menemukan di Jawa Tengah, survei kami terakhir masih ada 2,6% warga yang belum menentukan pilihan. Sudah sangat sedikit, tapi ini sangat menentukan. Di Jakarta 9,8%. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya langsung ke Prof. Prof, kalau berbicara terkait dengan pesta demokrasi, ini sebetulnya pestanya kita semua begitu, berkaca dari Pilpres kemarin dengan keserentakannya yang sangat luar biasa, kompleksitasnya begitu, dengan pilkada serentak yang notabene ini juga sangat serentak di seluruh wilayah di Indonesia begitu. Ada 545 daerah. Apa yang kemudian Anda cermati dari pilkada serentak 2024 ini? Prof, singkat saja, Prof. Iya, harus connect ya. Seharusnya pilkada di 545 daerah ini harus connect dengan tekad untuk bangun Indonesia emas tahun 2045. Mestinya seperti itu. Artinya apa? Artinya kita harus memutus mata rantai semua praktek-praktek buruk ya. Baik itu yang melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral gitu. Dan itu harus diawali atau diinisiasi gitu ya, dikomandani oleh partai politik, para elit. Karena elitnya itu constraining gitu ya. Partai politiknya itu harus bertanggung jawab penuh terhadap tentu keberhasilan pilkada ini. Pilkada yang berkualitas, yang substansial gitu ya. Dengan mempromosikan calon-calonnya yang betul-betul nanti bukan untuk di OTT kan, setelah pilkada, tapi betul-betul adalah kepala-kepala daerah yang nantinya mampu membangun daerah kan itu. Lah kalau itu tidak terjadi, maka
saya khawatir karena maraknya vote buying ya, kemungkinan pelanggaran di setiap tahapan pilkada sampai tanggal 27 ini, ini akan akumulatif dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya, selalu mengulang, mereproduksi gitu ya, praktek-praktek yang distortif tadi itu. Ya, ini yang menjadi kendala atau tantangan besar dari pilkada kita. Mengapa kok sulit naik kelas kan gitu ya, untuk menjadi pilkada yang berkualitas. Kita berharap ini tidak main-main, daerah-daerah yang banyak jumlahnya ini kalau diajak menjadi membangun Indonesia emas itu dengan cara-cara mindset, cara berpikir masih seperti ini pilkadanya. Tadi itu Mbak Titi mengatakan pelanggaran hukum luar biasa, masih menafikan terhadap katakan perilaku yang distortif, elitnya tidak memberikan teladan yang baik, literasi untuk pemilih juga tidak dilakukan secara memadai, maka kita akan stagnasi. Jadi apa yang kita harapkan nanti yang luar biasa, munculnya kepala-kepala daerah dan wakilnya yang bagus tadi itu, ya sebatas angan-angan jadinya. Lah kita tidak mau itu, maka kita kawal sekarang. Tapi mampukah kita mengawal di tengah-tengah yang tadi itu elit-elitnya yang constraining tadi itu yang menghambat proses demokrasi kita. Rasanya ini tarik-menarik yang luar biasa. Terima kasih. Baik, sudah saatnya kita naik kelas, Bung Rey, untuk pilkada serentak agar kayaknya enggak ini stagnan gitu. Bukan setuju stagnan, berarti. Tapi secara umum kelihatan kita turun. Turun dalam arti pertama saya sebutkan tadi kan model kampanye yang sekarang tuh banyak sebetulnya mempergunakan kampanye yang syarat dengan politik uang. Itu tadi misalnya soal orang sakit tiba-tiba dibawa berobat ya, macam-macam dan sebagainya itu. Nah yang kedua, debat-debat kita sekarang berujung ke debat-debat yang bersifat fisik gitu. Bukan adu otak tapi adu otot sekarang di banyak rusuh di beberapa daerah tempat gitu. Ini memprihatinkan. Nah yang ketiga, saya khawatir nanti di hari ini model yang dipergunakan di Pilpres kemarin akan dikopi juga. Pertama adalah yaitu politik uang dengan segala variasinya, yang mungkin dibuat skala-skala kecil lah ya, seperti bagi-bagi kaos gitu ya, lempar sana lempar sini gitu. Padahal sebetulnya mestinya diselidiki oleh Bawaslu itu. Karena kalau diakumulasi itu berapa duit dari sekian banyak kaos yang dibagikan. Kalau ke seorang tuh dia cuma terima kaos itu mungkin harganya 25.000. Tapi kalau jumlahnya ratusan kali 25.000 itu berapa? Itu mestinya masuk ke dalam laporan pertanggungjawaban dana kampanye dari yang bersangkutan kan gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua perlu juga kita cermati ya ketidaknetralan aparat. Nah ketidaknetralan aparat ini seperti di Pilpres kemarin itu kan sering misalnya manggil ya kan orang lain tuh dengan ancaman akan dikriminalisasi, ya kan kamu begini. Nah ujungnya berubah pikiran. Nah yang banyak korban itu yang keempat nih, soal aparat desa. Nah aparat desanya ini bisa bersikap netral nggak? Selama mereka mungkin tidak dipanggil4 mungkin dia akan bersikap netral. Tapi kalau sering dipanggil aparat macam-macam, nah ini jadi bahaya juga menjelang hari H itu gitu. Nah 4 persoalan ini ya tadi saya katakan soal politik uang, kedua pengerahan aparat desa, ketidaknetralan aparat dan ASN. Kalau 4 ini gerak nanti mendukung satu kelompok saja, satu paslon aja, di 3 hari berikut tuh petanya bisa berubah semua. Peta bisa berubah. Iya, oleh karena itulah mungkin kita harus betul-betul awasi, jangan dikopi lagi masalah yang terjadi di Pilpres dibawa ke Pilkada karena jelas Pilpres kita merosot kualitasnya, pilkada juga jangan dibuat seperti itu gitu. Jadi biar jangan salah pilih. Lebih parahnya lagi, karena semua bentuk pelanggaran ini di mata Bawaslu tidak terlalu jadi persoalan, di Mahkamah Konstitusi pun nggak jadi persoalan. Udah dibuktikan kan, kata Mahkamah Konstitusi, bansos itu nggak bisa dibuktikan. Pengarahan aparat itu nggak bisa dibuktikan, kata Bawaslu. Oleh karena itulah berbagai bentuk pelanggaran yang kita lihat sekarang ini, efek dari pengabaian bahwa praktek-praktek seperti itu di Bawaslu dianggap biasa, di Mahkamah Konstitusi dianggap biasa. Jadi memang secara umum kita mengarah kepada pemerosotan kualitas demokrasi. Waktu kita hampir habis, biar jangan salah pilih, apa yang harus diperhatikan masyarakat? Singkat saja. Yang dipilihlah sesuai hati nuranimu. Sesuai hati nurani. Begini aja, ketika kau ditanya oleh surveyor,
kamu milih siapa? Yang milih ini gitu. Nah itu yang murni sebetulnya dari dirimu. Sesuai hati nurani. Ketika kau menjawab itulah yang kau harus lakukan di TPS. Oke, gitu. Jangan sampai ada intimidasi sana sini begitu, terus hal-hal yang masuk ke diri kita. Baik, terima kasih Bung Rey sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Titi, terima kasih Profi, terima kasih Mbak Almas, terima kasih Mas Diman sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, terus kita kawal, jangan capek-capek untuk terus mengawal 27 November 2024 yang kemudian jangan lupa juga Anda untuk menyalurkan hak suara Anda karena satu suara ini cukup berpengaruh untuk masa depan daerah Anda ke depan. Terima kasih sekali lagi Profi, terima kasih Mbak Titi, Mbak Almas, Mas Diman dan juga Bung Rey sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan demikianlah Fokus Terkini edisi malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.